Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Yulia Benedikta Mali akan membawakan renungan. Sebelum kita memulai dengan permenungan kita, marilah kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelatang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hanya 3 orang murid yang diajak Yesus dalam teks ini, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Memang mereka bukan yang terbaik, namun mereka setia sampai akhir hidupnya. Di hadapan mereka, Yesus berubah wujudnya menjadi penuh kemuliaan dengan pakaian yang sangat putih berkilat-kilat. Lalu kelihatan Elia berbicara dengan Yesus. Petrus sangat takut. Di situ muncullah keinginan Petrus untuk mendirikan kemah bagi mereka. Saat itu terdengar suara Allah dari dalam awan yang menyatakan Yesus sebagai anaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada peristiwa itu Yesus melarang mereka menceritakan kepada siapapun hingga kebangkitannya.
Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memilih orang-orang tertentu dan diberikan kesempatan untuk mereka serta mendengar hal yang tidak dapat dilihat dan didengar oleh orang-orang. Semoga. Amin. Setelah kita merenungkannya, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan permenungan ini dengan baik. Semoga apa yang kami dengar bisa kami pahami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.